Halo, selamat datang kembali di channel Bull and Bear, channel yang khusus membahas isu-isu yang paling viral saat ini. Bersama saya tentu saja Pak Erwan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak. Oke. Nah Pak, beberapa pekan terakhir ini kan kita dikejutkan nih Pak sama ada penemuan katanya pneumonia misterius tuh Pak ya. Betul di ya. beberapa negara Pertama kali lagi-lagi Pak, yang pertama itu Cina nih China, yang ya. melaporkan adanya itu ya. Kemudian terus yang anehnya lagi ini terjadi hanya di kelompok anak-anak Pak. Betul. Ya, itu hanya terjadi kelompok anak-anak. Nah, penyebabnya belum tahu pasti apa itu Pak ya. Nah, kemudian setelah China nih muncul lagi Pak, Denmark, Prancis, Betul. Belanda, kemudian Amerika. Ya, itu pneumonia. Mereka pun begitu Pak, sama di kelompok Anak-anak ya. Betul. Iya. Nah, pemicunya katanya sih gitu menurut info yang mereka teliti ya, itu ada bakteri namanya Mycoplasma pneumonia. Ya, itu katanya sih. Cuman itu memang belum fix pasti penyebabnya itu Pak ya. Nah, di Indonesia juga katanya sudah ada nih berapa Pak. Ya? Sudah ada beberapa kasus yang puluhan lah. Iya, betul. Dan lagi-lagi usianya emang anak-anak gitu ya. Nah, cuman di sisi lain yang mungkin kita akan bahas ini adalah sekarang nih COVID-19 sudah mulai naik lagi nih Pak, angkanya melonjak. Betul. Nggak cuma di Indonesia, bahkan pertama kali diumumkan itu oleh negara tetangga kita Pak. Ya, Singapura, Malaysia ya. Singapura dan Malaysia. Bahkan Singapura itu melonjak angkanya itu sudah sampai 2 kali lipat katanya Pak. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak Pak? Oke, mungkin ya kita bincang-bincang aja Pak Rocky ya. Memang kalau kita lihat COVID ini memang sampai sekarang kan masih sesuatu yang misterius lah ya. Setelah kita after pandemi kita sudah memutuskan bahwa ini merupakan suatu penyakit yang biasa lah, seperti flu batuk segala macam ya. Nah, cuma memang kita nggak pernah tahu ya kondisi sekarang ya. Memang kondisi dunia ini memang kita sedikit agak perlu waspada lah, tetap perlu waspada ya, karena memang perkembangan COVID ini pasti nggak akan pernah ada matinya ya. Kita nggak pernah tahu apakah sekarang benar-benar nanti akan jadi booming lagi atau enggak. Cuma memang kondisi ini memang bulan Juni itu sudah ada, cuman nggak ada meledak ya. Nah, kita harap memang Indonesia kan terkenal tuh kekuatan ya, kekuatan daya tahan tubuh ya, terkuat di dunia kali ya. Karena emang gitu ya, kita fighter semua nih ya kan, bekas dijajah berapa ratus tahun kali ya, jadi kuat semua lah, jiwa fight gitu ya. Oke lah, mungkin saya berharap tidak ada hal yang memang seperti yang dulu ya, yang sangat mencekam sekali ya Pak Rocky ya. Ya, itu gitu. Kejadian tuh mulai mungkin tahun berapa ya Pak? 2000-an ya? Tahun 2020 Maret, ya, 2020 itu kita mulai kena Maret, bahkan IMF pun memperkirakan efeknya di luar perkiraan gitu ya kemarin itu ya. Nah, saya dengar-dengar sih ada varian baru lagi nih Pak ya, yang Omikron, turunan dari Omikron itu katanya EG5 sama HK3. Betul. Nah, itu juga katanya sih ya penyebarannya sih lebih cepat ya. Cuman ya memang dari sisi bukan kualitas, dari sisi gejala memang tidak ada yang parah gitu, tidak akan ada yang separah yang lainnya. Cuman memang varian baru ini biasa Pak, varian baru itu katanya lebih cepat gitu betul. Penyebarannya. Nah, di Indonesia juga bahkan kita sudah antisipasi nih Pak ya, bahkan nah sementara ini kan kita menjelang Natal tahun baru gitu ya, terus juga tahun depan kita sudah menjelang pemilu. Nah, bahkan KPU pun sudah mempersiapkan contingency plan Pak, jika terjadi lonjakan lagi COVID nanti di saat pemilu, mereka sudah siapkan plan B-nya Pak. Bahkan sampai ke anggarannya pun sudah disiapkan oleh pemilu. Jadi artinya pemerintah memang sudah ancang-ancang ya, sudah antisipasi bahwa kemungkinan COVID melonjak lagi nih di tahun depan gitu ya. Sampai itu bahkan KPU pun sudah mempersiapkan anggaran jika terjadi kenaikan lagi COVID di tahun depan. Nah, gimana Pak? Mungkin ya kita pemilu 14 Februari ya. Itu. Sekarang Desember, mungkin kalau dari historical tuh ya, kalau kita lihat ya perkembangan
masuk ke negara kita itu memang 2 bulan setelah memang ada kasus yang meledak di Cina ya, ataupun di Amerika ya. Jadi masuk ke Indonesia itu mungkin 2 bulan ya. Memang bertepatan sekali ya dengan pemilu kita ya. Kita nggak tahu nih apakah memang sudah disetting atau apa ya. Ya kita berdoa aja lah ya, supaya memang jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini politik cukup alot ya sekarang ya. Tiga paslon ini kan sama kuat ini ya. Polling polling kan hampir rata lah ya, 30-40%. Ini juga akan berakibat kalau terjadi benar terjadi kelonjakan lagi yang memang seperti dulu ya, mungkin saya nggak bisa bayangin lah, ya kan, gitu. Cuman menyangkut Emerson EG5 ini sebenarnya sama dengan nama saya Pak, EG Pak. Erwan Gunarto Pak, ya betul. Cuman saya EG2 Pak. EG2. Anak kedua Pak, bukan anak kelima. Ini udah 5 Pak ya? Ya udah 5 nih, ya kan. Jadi saya nggak tahu nih apakah memang sama atau apa nih Pak. Jangan Pak ya, jangan sama. Mudah-mudahan nggak sama Pak. Aduh, ya. Memang varian ini sangat mendominasi ya di Singapura ya, hampir 70% dari kasus yang di Singapura ya. Betul. Gitu. Malaysia juga Pak dilaporkan naiknya juga cukup signifikan ya. Benar-benar. Malah saya dapat kabar barusan ada ya, ada hoax lah ya. Di rumah sakit Malaysia itu udah pada ngantri. Ternyata itu adalah video pada saat itu dulu gitu loh. Itu sudah diklarifikasi oleh pihak terkait di Malaysia ya, bahwa itu adalah berita hoax ya, hoax ya. Jadi ya semoga di kita nggak ada hal seperti itu ya. Beberapa elemen suka memanfaatkan itu Pak ya. Betul. Biar mungkin panik ya, jadi akhirnya chaos segala macam gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi sih Pak. Ya, varian ini juga disebutnya varian Erin Pak. Erin ya. Jadi ada nama-namanya nih ternyata ya. Teman saya juga ada nama Elin tapi Pak. Nah itu dia, ya. Mudah-mudahan nonton nih Ibu Elin. Semoga Elin nonton ya. Mbak Elin. Mudah-mudahan tidak jadi Erin. Ya. Nah kabar terakhir juga saya baru dapat nih. Katanya Presiden Filipina ya, Ferdinand Marcos Jr. Benar, kena ya. Itu kena lagi Pak. Benar. Padahal dia udah kena 2 kali tahun yang pada saat COVID awal. Benar. Nah, kalau sekarang berarti dia udah 3 kali nih Pak kena. Betul. Ya, nah, itulah makanya COVID ini dianggap enteng bagi sebagian orang, tapi kita tetap harus waspada. Betul, perlu sekali waspada ya. COVID ini sekarang ini masih ada sih Pak di antara kita ya, seperti flu saja sih kayak gitu ya. Ya mungkin berharap jangan sampai ada panik ya, karena kalau udah panik nanti akan kemana-mana ya. Apotek pada ngantri ya, di tempat belanja juga pada ngantri ya, itu jadi hal yang sangat inilah ya. Harga masker Pak yang pasti bakal naik lagi. Saya udah suruh istri saya beli kemarin Pak. Udah standby saya Pak. Saya juga udah beli Pak, udah order tuh. Lagi diproses katanya. Mudah-mudahan ya nggak seperti kayak tahun-tahun lalu lah Pak ya. Ada kenaikan itu wajar, biasa di akhir tahun juga kan seperti itu ya. Cuman masalahnya kan ini itulah Pak, balik lagi ya, ada menjelang pemilu ini. Tetap kita waspada ya, karena menjelang pemilu juga ada hubungannya ya. Akhir tahun juga ya, sayang ya, ini kan orang pada liburan ya, ekonomi pasti akan bergerak ya. Kalau ada hal seperti ini kan jadi kasihan ya. Saudara-saudara kita yang memang bisnis di pariwisata ya. Makanya mungkin Indonesia nggak terlalu keluarin angka, pastinya kita belum tahu. Cuman mereka sudah antisipasi bahwa ancang-ancangnya akan naik. Karena kalau mungkin dipublish ya pasti panik Pak orang-orang. Sekarang menjelang Natal orang pasti belanja, pasti kumpul-kumpul ke luar negeri. Yang paling dekat pasti Singapura, Malaysia. Sementara di sana di negara itu COVID-nya lagi tinggi. Nah itu yang harus diwaspadai sih Pak. Ya mungkin pengalaman kita kemarin ya, masyarakat udah pada paham lah ya. Udah paham caranya gimana, prepare gimana ya, hidup sehat ya. Jangan stres ya, harus jaga stres nih Pak Rocky ya. Kalau enggak akan sedikit akan daya tahan turun ya, vitamin harus terus ya. Betul. Saya sejak vitamin D apalagi ya. Duit ya Pak. Ya vitamin D duit. Itu udah pasti itu. Pasti. Nah minggu lalu juga kita kehilangan satu tokoh COVID ya. Itu ketua Satgas COVID ya. Pak Doni Mordado ya. Mordado itu ya mudah-mudahan almarhum diterima ya, karena jasa beliau juga kita bisa bertahan, itu salah satunya dari jasa beliau Pak ya. Karena ketua Satgas COVID di Indonesia saat itu. Oke, nah kira-kira pencegahannya gimana nih Pak?
Ya mungkin standar ya. Kalau ini kan memang sudah lagi. Bapak pernah kena ya? Saya pernah. Saya pernah ya. Satu keluarga lah. Okay. Udah pasti itu. Bawa dari kantor ya kan, pulang ya, langsung nular ya. Ya, oke. Ya pengalaman ini yang akan menjadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi pola hidup sehat ya. Makanan yang agak bergizi ya. Cuci tangan ini paling penting lah ya. Bersih, harus bersih. Jadi dan memang kalau nggak perlu jaga aktivitas ya. Jadi jangan sampai kerumunan. Tetap kita harus waspada lah ya. Tapi jangan panik, tetap waspada aja. Betul. Ya. Gitu. Semoga nggak sampai seperti dulu lah ya. Ini cuma lewat doang ya. Nah, menghiasi lah ya. Gitu loh ya. Mudah-mudahan. Nah, info terbaru juga dari Kemenkes. Saat ini booster itu masih free, Pak. Ya, sampai akhir tahun. Sampai akhir Desember ini. Jadi kalau memang kita belum booster atau pengen melengkapi boosternya bisa itu, ya, kita bisa masih booster free, ya. Pak ya, silakan. Jadi Puskesmas juga bisa ya, sampai akhir Desember. Betul. Nah, setelah tahun 2024 itu hanya orang-orang yang memang umur 55 atau 60 yang gratis ya. Yang lainnya harus bayar ya. Jadi sekarang manfaatin aja mumpung vaksin masih gratis ya, Pak. Sampai akhir Desember ini. Oke, jadi Sobat Bull and Bear, jika sobat merasa ada gejala ya, gejala biasa kan tuh batuk ya Pak, sudah pasti batuk, sesak nafas, demam, kemudian pegal-pegal, bersin sering. Nah itu jangan ditunggu-tunggu, langsung kunjungi fasilitas kesehatan biar penanganannya lebih cepat. Ya minimal dia nggak menyebarin lah ya ke yang lain ya. Jadi pasti harus itu apa namanya itu? Nggak kemana-mana di rumah aja, itu ya. Jadi isoman lagi ya. Isoman lagi ya. Dulu lagi tuh. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya kita. Tapi ya itu belajar dari dulu, kita sebenarnya sudah terbiasa ya dengan itu. Bahkan saya pun dari dulu sampai sekarang masih tetap pakai masker sih Pak ya. Kemana-mana, bahkan di kantor pun kita harusnya sih kita tetap pakai masker ya dengan kondisi saat ini kayak gini. Oke, ada lagi Pak? Kira-kira saya pikir cukup ya, buat para ini untuk kedepannya memang kita harus tetap waspada ya, tapi jangan panik ya, dan ikutin seperti dulu lah ya protokol kesehatan yang memang kita harus jaga terus, dan itu walaupun ada COVID atau nggak ada COVID tetap kita harus jaga kebersihan. Betul lah, ya betul Pak. Oke, Sobat Bull and Bear, sekali lagi lengkapi daya tahan tubuh teman-teman dengan melengkapi booster. Ini pemerintah bagus sekali nih, sampai akhir Desember booster vaksin booster itu masih free. Jadi kesempatan ini nih tolong dimanfaatin ya. Yang belum pernah booster atau pengen melengkapi booster ketiga, keempat, silahkan datangi fasilitas kesehatan, minta langsung vaksin COVID-19 ya. Oke Pak, itu dulu mungkin kali ini ya. Terima kasih banyak Pak Erwan. Sama-sama Pak Ruki. Ya, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam Bull and Bear.